Halo sahabat dasar semua, welcome back to my channel. Jadi senang sekali hari ini saya bisa kembali berbagi video terkini tentang situasi Bali pada bulan Maret ya. Jadi setelah sekian lama ya kita vakum, mungkin hampir semingguan. Jadi saya masih disibukkan dengan situasi di kantor kerja. Kemudian juga ada acara Festival Ogoh-Ogoh yang digelar di Puspom Badung ya minggu lalu, dan kemarin juga ada Festival Kesange yang yakni sih itu Festival Ogoh-Ogoh yang sama, cuma itu digelar di Denpasar. Jadi ada dua event besar yang ada di Bali ya teman-teman, khususnya untuk perayaan Ogoh-Ogoh. Meskipun Ogoh-Ogoh itu tersendiri kita akan arak itu pada tanggal 28, yaitu sehari sebelum Hari Raya Nyepi. Oke, lanjut ke bahasan kita hari ini ya. Jadi sangat sedih sekali beberapa hari sebelumnya. Jadi sempat viral itu berita ataupun video-video yang menginformasikan bahwa Bali sangat sepi, yang dimana video itu menyoroti tentang situasi di airport Ngurah Rai, dimana itu wisatawannya sangat sepi, lenggang, tanpa ada lalu lalang seperti biasanya. Nah, untuk mengkonfirmasi hal tersebut apakah benar atau tidak, jadi hari ini kita akan berkunjung ke salah satu tempat wisata yang ada di daerah Legian Seminyak. Nah, di mana itu? Terus saksikan selengkapnya, stay tune and check it out. Oke teman-teman, jadi sekarang ini kita sudah berada di perempatan Legian, yang dimana kita dari arah Nakula, kemudian ini kita belok kiri ya. Jadi teman-teman kalau baru pertama kali ke Bali, jadi ini adalah salah satu jalan raya yang cukup padat ya di daerah Legian, which is dari jalan raya ini akan menghubungkan kita ke Pantai Kuta. Nah, jadi bisa kalian lihat di kiri ataupun di kanan ya. Ini art shop ataupun hotel itu sangat lengkap ada di kanannya. Nah, ini kenapa lenggang ya, karena ini saya ngambil videonya itu di jam 7:30 pagi, which is itu suasananya masih sepi, dan dimana art shop ataupun warung-warung sudah mulai mempersiapkan dagangannya. Dan beginilah situasi kondisi Legian di pagi hari ya teman-teman. Jadi sangat direkomendasikan jika teman-teman mau eksplor Legian, terutama pantainya. Jadi kalian bisa datang ke sini pas di pagi hari setelah sarapan ya. Oke, dari sini kita akan ke Pantai Legian ya teman-teman. Jadi ini ada perempatan. Oke, nah jadi kita akan belok kanan di sini ya. Oke teman-teman, sekedar informasi, Legian itu adalah pantai ataupun wilayah yang terdekat dengan wilayah Kuta ya. Jadi sebelah utaranya Kuta, jadi itulah Pantai Legian. Nah, di Pantai Legian ini selain bisa menikmati sunset terbaik yang katanya itu miliknya Kuta, nah, tapi kalian bisa langsung ke sini menyaksikan bagaimana sih indahnya sunset di Pantai Legian. Oke, kita sudah masuk ke Jalan Padma, jadi teman-teman, ini adalah salah satu akses ke pantainya ya, Pantai Legian. Jadi jalannya masih sepi, kemudian kiri kanan itu full, ada bar, ada spa, restoran, dan macam-macam ya. Jadi kalau teman-teman kesini pas malam hari itu pastikan suasananya sangat ramai ya, ramai pengunjung, musik, dan lain sebagainya ya. Nah, kemana aja kita hari ini, terus saksikan di video ini, dan kita akan membahas lebih dalam, lebih spesifik tentang situasi terkini di Bali di bulan Maret khususnya. Oke teman-teman, lanjut. Ini kita sudah berada di ujung Jalan Padma, di mana kita sudah bisa melihat itu pantainya ya teman-teman. Jadi suasana pagi ini kiri kanan itu ada Hotel Bali Mandira yang di kiri, dan yang kanan adalah Hotel Padma Legian.
Nah, kita sudah berada di depan gerbang Pantai Legian ya teman-teman. Jadi bisa parkir di depan gerbang ataupun yang di tempat yang seperti biasa saya parkir ya. Jadi ini ada tempat parkir umum yang diberikan oleh masyarakat. Jadi kita bisa parkir di sini, yang kiri yaitu mobil dan biasanya untuk yang sisi kanan itu untuk kendaraan bermotor. Nah, ini parkirnya cukup luas ya teman-teman. Jadi sepanjang jalan ini, jadi kita bisa parkir dengan rapi pastinya. Oke, ini adalah trotoar atau pedestrian yang ada di depan Pantai Padma. Jadi teman-teman bisa lihat suasana pagi masih sepi, kemudian ada stand-stand warung ataupun stand warga lokal yang menyediakan jasa ataupun layanan breakfast di pagi hari, dan juga bisa tempat duduknya ya bisa disewa, ada dari beanbag, kemudian ada kursi with umbrella dengan payungnya. Jadi sudah mulai dipersiapkan biasanya dari pagi itu jam 7 sampai jam 9 biasanya, karena jam 9 itu sudah mulai ada aktivitas. Nah, aktivitas apa aja yang bisa kalian lakukan di sini? Nah, terus tonton di video kali ini ya teman-teman. Oke, sahabat dasar semua. Jadi bagi teman-teman yang pertama kali mengunjungi Bali, khususnya di pantai ya, Pantai Legian. Jadi ada beberapa hal yang kalian bisa lakukan di sini. Mungkin saya pecah dulu ya. Jadi yang pertama, kalau untuk yang warga lokal biasanya selain untuk jalan-jalan di sini di pedestrian, nah biasanya warga lokal juga melakukan persembahyangan ya. Biasanya pas hari raya tertentu, contohnya kayak di hari raya Purnama, kemudian pas bulan mati ataupun tilam, ataupun hari-hari suci lainnya. Jadi karena ini pantai, biasanya itu dipakai untuk bersembahyang ya atau melukat. Karena bagaimanapun juga kita sebagai orang Bali itu sangat dekat sekali dengan yang namanya pantai, yang dimana kita percaya bahwa semua hal-hal negatif itu bisa dilebur dengan cara melukat di pantai. Oke, dari sisi pengunjung, jadi kita bisa melakukan aktivitas seperti jalan di sini ya, karena sudah disediakan dengan adanya pedestrian. Kemudian kita bisa melakukan aktivitas lari pagi ataupun jogging di sini. Jadi seperti saya biasanya bisa lari ataupun easy run ya, jadi pas pagi hari ataupun sore hari. Jadi sangat cocok sekali di sini di Pantai Padma. Jadi kalian bisa lari itu di pedestrian yang ini, yang seperti video, ataupun bisa lari di trotoar yaitu dekat jalan. Jadi tergantung situasi kondisi pada saat itu. Karena yang namanya pantai, jadi kalau kita lari ataupun jalan pas situasi angin, jadi sangat tidak disarankan ya, karena memang benar-benar kencang sekali anginnya di sini teman-teman. Nah, kebetulan di pagi hari ini situasi masih kondusif, jadi angin belum terlalu kencang. Nah, kemudian yang kedua, kita menyisir ke bagian pantainya. Jadi, nah sudah barang tentu ya, karena di Pantai Legian itu adalah salah satu pantai yang terkenal dengan ombak yang sangat friendly, sangat ramah untuk bagi pemula, khususnya pelancar ya. Jadi banyak sekali ada stand lokal yang menyediakan jasa surfing class. Nah, mulai dari yang 3 jam ataupun adalah intinya paket-paketnya. Jadi kalian tinggal ke sini dan coba diskusi ya. Jadi kalian itu tipenya yang mana? Apakah memang real beginner, apa udah intermediate? Nah, jadi kalian bisa langsung discuss kemudian konsultasi ya. Jadi enaknya kalian ambil kelas yang mana. Nah, selain itu untuk yang kaum yang leyeh-leyeh, jadi teman-teman bisa melakukan just relax chill aja sih di sini biasanya untuk menikmati suasana laut, kemudian pemandangan pantai sambil melihat bule-bule cantik, kemudian ya melihat orang-orang yang berselancar ya. Walaupun kita nggak bisa, tapi ketika kita melihat orang-orang itu bermain selancar, jadi ada perasaan senang gitu melihat, walaupun nggak semuanya ahli, jadi bisa melihat
progres ya, dari awalnya nggak bisa jadi bisa, itu sungguh luar biasa teman-teman. Jadi apa yang kalian lihat di TV itu ataupun di layar kaca itu berbanding terbalik dengan perasaan yang kalian akan temukan ketika langsung melihat orang-orang melakukan aktivitas surfing itu langsung di pantai. Jadi sangat direkomendasikan kalian bisa ke sini untuk melihat gimana sih cara-cara orang untuk belajar untuk surfing dan lain sebagainya. Oke, lanjut teman-teman. Jadi sekarang saya berjalan di pantai. Jadi teman-teman bisa lihat, jadi Pantai Legian ataupun sepanjang jalan pantai di Kuta itu sudah bersih ya teman-teman. Jadi video-video yang pernah viral itu yang menginformasikan bahwa Pantai Kuta itu kotor dan lain sebagainya. Nah itu memang benar dari teman-teman. Tapi setelah itu kita kan sudah ada tuh penjaga pantai dan juga masyarakat lokal ataupun komunitas-komunitas yang pecinta lingkungan itu selalu aktif untuk melakukan pembersihan di Pantai Kuta ya teman-teman. Nah di sepanjang Pantai Kuta ataupun Legian ini ada skateboard park ya teman-teman. Jadi kayak one stop place for sport ya. Jadi ada yang lari, kemudian ada yang menikmati pantai dan juga ada yang bisa melakukan aktivitas skateboarding di sini. Nah, sekarang kita sudah berada di Pantai Kuta, Last Paradise in Bali ya. Itulah tagline dari Pantai Kuta, yang dimana adalah salah satu pantai yang pertama kali viral di Indonesia. Kalau zaman dulu bilangnya kalau nggak ke Kuta nggak ke Bali namanya teman-teman. Jadi inilah signaturenya Bali pada zaman dulu. Nah, which is yang sekarang ini sudah mulai ditinggalkan karena perjalanan pariwisata itu ataupun pembangunan itu dimulai dari Kuta, kemudian bergeser ke utara, ke Legian, Seminyak, dan sekarang sih lagi hype-hypenya di Canggu. Nah, tapi sekedar informasi ya, biar kalian tahu bahwa sejarahnya dulu itu Kuta merupakan tujuan wisata dunia yang sangat viral ya, pada zamannya. Oke, beginilah kondisi di Pantai Kuta ya. Jadi pedestriannya masih cukup bagus, walaupun sebelum-sebelumnya pas pantainya pasang ya. Jadi ombaknya sampai ke trotoar. Nah, ini adalah sisi lain di Pantai Kuta. Ini depan jalan raya ya. Jadi itu kalian bisa lihat ada namanya Beach Walk Mall ya, yang digadang-gadang sebagai mall yang cukup besar yang ada di pesisir pantai, yang dimana sekarang itu sudah ada pesaingnya itu di Sanur, namanya Icon Sanur. Tapi bagaimanapun juga Beach Walk ini salah satu ikon ya. Jadi kalau teman-teman selesai mandi ataupun sunsetan di Kuta, jadi sehabis itu bisa langsung shopping. Jadi inilah kita berada di depan Beach Walk ya. Jadi masih pagi, semua orang masih prepare untuk buka-buka standsnya. Nah, itu adalah salah satu cafe ya, favorit saya di depan Beach Walk. Nah, jadi ada dua pilihan ya teman-teman, kalau mau jalan-jalan di area pantai, jadi bisa lari ataupun jalan di pedestrian yang tadi, ataupun bisa lari di sini ya. Meskipun ini lahannya ataupun luasnya nggak terlalu lebar banget, dan karena berhubung sepi pas pagi hari, jadi bisalah teman-teman kalau mau lari di sini. Tapi kalau untuk yang siang hari, let's say dari jam 10-an ke atas, itu sudah mulai padat ya teman-teman, karena pengunjung lokal maupun mancanegara sudah mulai berdatangan ke Pantai Kuta ataupun ke Beach Walk. Jadi bisa dipastikan itu sudah ada mulai polusi dan juga panas ya, karena biasa gitu kalau udah dekat pantai, jadi hawa panas kemudian ada polusi, itulah benar-benar bikin stres ya. Makanya
kita bisa langsung melipir ke restoran ataupun ke mall, jadi biar adem ya teman-teman. Oke, lanjut kita membahas mengenai topik yang tadi kita sebagai tagline di awal video ya teman-teman. Jadi saya mau membahas tentang fenomena Bali dikatakan meredup ataupun pariwisata Bali di bulan Maret hancur lebur. Nah, jadi for your information ya teman-teman. Jadi kalau di dunia pariwisata itu kita mengenal yang namanya 3 musim, yaitu low season, high season, dan peak season. Oke, saya bahas satu-satu dulu. Jadi low season itu adalah season ataupun musim sepi, yang dimana dalam rentang 12 bulan atau setahun itu ada periode-periode sepi. Nah, periode sepi ini itu dikarenakan pertama karena itu tidak ada musim liburan pastinya. Kemudian yang kedua bisa dipengaruhi oleh hari raya. Contohnya kayak yang di bulan Februari ataupun Maret, ini kita sudah tentu tahu ya bahwa ini adalah bulan puasa, di mana para teman-teman kita yang muslim itu melakukan ibadah puasa. Nah, otomatis kalau bulan puasa kan kita biasanya fokus di rumah aja ataupun bekerja, yang dimana kita sudah menargetkan nanti di pas Ramadan kita akan mudik. Nah, jadi pas mudik lah biasanya itu gelombangnya mulai berubah. Jadi pas Idul Fitri ataupun Lebaran itu biasanya wisatawan lokal ataupun wisatawan muslim akan mulai bepergian. Nah, itu yang membuat Bali pada bulan Maret ini cukup sepi ya teman-teman. Tapi walaupun demikian masih ada beberapa tamu yang datang ke Bali ya teman-teman, karena dia sudah tahu bahwa low season kita itu di periode Maret, kemudian sebelum awal April. Jadi ini adalah kesempatan bagi mereka untuk datang ke Bali dengan mendapatkan harga yang lebih murah daripada biasanya. Nah, selain itu di tahun 2025 ini merupakan tahun pertama setelah pergantian presiden ya. Jadi kayaknya ini juga mempengaruhi. Kenapa? Jadi seperti yang telah kita ketahui bahwa kebijakan pemerintah itu menargetkan kita untuk berhemat. Jadi tidak hanya dari sisi lembaga ataupun pemerintahan BUMN, jadi masyarakat juga mulai berubah visi dan misinya dalam melakukan liburan ya. Lebih-lebih kalau kita mendengar isu ada yang namanya market crash, di mana kayak tingkat IHSG itu mulai turun, which is daya beli ataupun investor sudah mulai menarik sahamnya yang ada di Indonesia, dan di mana efek langsungnya itu membuat situasi inflasi semakin tinggi ya. Jadi kayak harga dolarnya sudah sekian hari, minggu-minggu ini sudah mulai mengalami kenaikan. Nah, tapi walaupun demikian, jadi kita nggak mau bahas terlalu serius mengenai politik. Jadi kita tetap berpikir positif dengan kebijakan yang baru, dengan pemerintahan yang baru. Semoga nanti korupsi di Indonesia bisa hilang pelan-pelan ya. Dan itu akan berpengaruh ke semua sektor yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah kepercayaan investor untuk menanamkan modal di Indonesia. Oke. Selain itu ya teman-teman, ada informasi yang sempat viral, jadi menginformasikan bahwa Bali itu ramai, macet terjadi di mana-mana, tapi tingkat hunian hotel itu rendah. Nah, menanggapi fenomena ini, kalau menurut saya sih, hal itu dikarenakan karena tidak seimbangnya properti atau akomodasi yang ada di Bali. Jadi kalau nggak salah ya teman-teman,
Jadi setiap tahun itu ada pertumbuhan pembangunan yang ada di Bali, dan salah satu pembangunannya itu adalah akomodasi perhotelan ataupun jasa penyewaan kamar ya. Jadi kan seperti yang kalian tahu, jadi tempat menginap itu tidak hanya hotel, dan hotel pun juga ada kelas-kelasnya, bintang 5, 4, 3, 2, 1, dan di bawah itu juga ada homestay, which is yang homestay ini bisa kalian lihat tuh banyak yang ada bertebaran di daerah Ubud, kemudian Canggu, Seminyak. Nah, ada juga yang level hostel ya, jadi kalian bisa beli bednya saja, jadi kita ngumpul tidur dengan tamu-tamu yang lain. Dan yang paling bottom itu ada sistem kos ya teman-teman. Jadi sebagai informasi aja, jadi wisatawan-wisatawan yang datang ke Bali itu nggak semuanya mereka tinggal di homestay, hostel ataupun di hotel ya, yang lebih elit. Jadi ada beberapa tamu yang stay itu di kos. Mungkin kalau dia mau stay longer, dia biasanya sewa satu villa ataupun sewa satu rumah itu setahun 2 tahun. Jadi itulah fenomena-fenomena yang kita temukan di beberapa tempat di Bali ya. Jadi nggak semuanya tamu itu berlibur ke Bali. Jadi ada beberapa yang sudah bekerja mencari penghasilan, baik itu kerja di sektor pariwisata ataupun sektor-sektor lainnya. Jadi sudah barang tentu dengan banyaknya ada akomodasi, pilihan akomodasi seperti itu. Jadi tamu-tamu itu akan lebih mudah menentukan dia mau stay di mana selama di Bali. Nah, tapi yang bikin angka hotel itu naik ya untuk okupansinya itu biasanya tamu-tamu yang real menginap di hotel-hotel. Jadi kita harus melihat dari banyak sisi. Jadi sebenarnya Bali itu ramai apa enggak ya. Jadi kita bisa lihat itu indeksnya dari tingkat hunian hotel, kemudian kunjungan wisatawan-wisatawan di tempat-tempat wisata seperti Kuta, Tanah Lot, dan semua tempat-tempat yang ada sistem ticketingnya. Jadi kita bisa track di sana. Tapi kalau untuk pribadi di bulan Maret ini menurut saya sih masih wajar, tamunya masih ada aja. Meskipun beberapa tempat ataupun hotel itu sudah melakukan pemangkasan karyawan, khususnya untuk yang daily worker. Tapi memang seperti itu ya. Jadi kita harus siap dengan namanya perubahan, apalagi kita sudah tahu bahwa di pariwisata itu ada low season, high season, dan peak season. Jadi seperti itu ya teman-teman. Oke, sahabat dahsyat semua, jadi tidak terasa saya sudah berjalan sekitar 3 km ya dari Padma Legian. Itu saya finishnya di Sentro atau disebutnya Bali Discovery Mall, di mana itu belakangnya ada lapangan basket dengan view terindah se-Indonesia. Jadi langsung menghadap ke pesisir pantai Kuta ya teman-teman. Oke, sekarang saya jalan pulang. Nah, jalan pulang ini saya ambil yang jalur pantai ya, karena saya sedikit kepo dengan apa aja sih aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh pengunjung di Pantai Kuta. Oke, seperti teman-teman lihat, ini di pedestriannya ya sudah ada mulai kerusakan karena mengingat tingkat abrasi di Pantai Kuta itu sangat tinggi ya teman-teman. Jadi kayak lokal ataupun warga lokal ya sudah melakukan pencegahan abrasi dengan cara membuat pasir yang dimasukin ke dalam karung, kemudian dia buat kayak tanggul-tanggul gitu seperti yang teman-teman bisa lihat. Oke, ini adalah salah satu aktivitas surfing ya yang dilakukan oleh tamu-tamu mancanegara, khususnya so far yang saya lihat ini adalah tamu-tamu Korea, Cina, dan juga Jepang. Dan pastinya banyaklah ada tamu-tamu dari Australia itu tersendiri ya. Oke. Jadi sepanjang Pantai Kuta ataupun Pantai Legian ini teman-teman, luas pantainya itu cukup luas dibandingkan dengan Pantai Kuta. Tapi kalau kita semakin ke utara, ke arah Seminyak ataupun sampai Canggu, itu pantainya sangat-sangat luas. Tapi perbedaannya semakin kita ke utara, itu sampai kayak ke Canggu,
Prerenan atau sampai ke ranah laut itu warna pasirnya sedikit berubah ya teman-teman. Jadi di sepanjang pantai Kuta, Legian, Seminyak itu warna pasirnya itu masih putih ke kuning-kuningan. Jadi kalau udah di Prerenan, Canggu itu sudah hitam ya teman-teman. Jadi ada perbedaan tipe pasir. Tapi kalau dari segi looks untuk keindahan sunset, saya sih tetap bilang itu semuanya indah sekali teman-teman. Oke, lanjut. Selain dengan aktivitas tersebut di atas, jadi dari sisi jalan-jalan, kemudian berselancar, jadi di area pantai Legian, kalian juga bisa main bola ya. Biasanya masyarakat lokal ataupun anak-anak muda pas sore hari sebelum matahari tenggelam, biasanya ada yang main bola. Di main bola voli ataupun sepak bola ya. Jadi karena bibir pantainya sangat luas, ya ini dijadikan sebagai tempat untuk melakukan aktivitas seperti main bola. Nah, selain jenis permainan ataupun olahraga, jadi selain kalian chill, jadi teman-teman bisa langsung kulineran di beberapa warung ataupun stand makanan yang ada di pesisir Pantai Kuta. Jadi teman-teman bisa menikmati jagung bakar, kemudian minum bir ya. Jadi banyak sekali ada pilihan makanan dan minuman yang ada di Pantai Kuta. Dan kalau kalian mau, biasanya ada yang jual-jual souvenir seperti gelang, kalung, ataupun pernak-pernik kecil ya yang dijual oleh ibu-ibu. Kemudian kalian bisa menikmati sensasi pijat ataupun spa di tepi pantai. Jadi di depan area Padma, di Padma Legian ya, itu banyak ada beberapa stand lokal yang menyediakan jasa spa langsung di tepi pantai. Nah, itu sih biasanya beberapa aktivitas yang kalian bisa lakukan di sepanjang Pantai Kuta dan Pantai Legian. Dan pastinya kalau malam hari itu juga berbeda ya teman-teman. Jadi mostly kalau malam hari itu di sini sangat terang, kemudian sangat heboh sekali, ramai karena ada aktivitas selain dinner yang pastinya ada party atau hiburan malam. Karena di mana ya, jadi sepanjang Jalan Raya Kuta ataupun Pantai Padma, jadi ada bar-bar yang menyediakan koktail dan beberapa minuman beralkohol lainnya. Nah, biasanya kalau udah mabuk ya tamu-tamu itu biasanya perginya ke pantai ya. Oke teman-teman, jadi itu saja cerita kita hari ini, dan saya akan tetap stay tune untuk memberikan informasi-informasi terbaru tentang Bali pada umumnya ya. Jadi khususnya tentang suasana Bali, apa yang viral di Bali, dan juga tempat kuliner yang ada di Bali. Dan kita akan tetap explore tempat-tempat yang hidden gem. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. And see you in another video. Thank you for watching. Bye bye.